Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 1A Prodi D3 Keperawatan UPI Kampus Daerah Sumedang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pengaturan nutrisi pada sistem perkemihan. Yang beranggotakan saya sendiri Hani Nuraini sebagai moderator, Marsha Mariska sebagai pemateri 1, Mei sebagai pemateri 2, Nadia Salsabila sebagai pemateri 3, Saepi Maulana sebagai pemateri 4, Jalpa Adwa sebagai pemateri 5, Entang Siti sebagai pemateri 6, Sandi Nugraha sebagai pemateri 7, Salsabila Aulia sebagai pemateri 8, Tiara Ariantini sebagai pemateri 9, Ratna Oktavianti sebagai pemateri 10. Selamat menyaksikan. Sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kerusakan pada ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Tingginya kadar protein tersebut disebabkan oleh kebocoran pada bagian ginjal yang berfungsi menyaring darah atau glomerulus. Gejala utama sindrom nefrotik adalah penumpukan cairan dalam tubuh atau edema. Edema terjadi akibat rendahnya protein dalam darah, sehingga menyebabkan cairan dari dalam pembuluh darah bocor, keluar, dan menumpuk di jaringan tubuh. Tujuan diet sindrom nefrotik: 1. Mengganti kehilangan protein, terutama albumin. 2. Mengurangi edema dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. 3. Memonitor hiperkolesterolemia dan penumpukan trigliserida. 4. Mengontrol hipertensi. 5. Mengatasi anoreksisa. Prinsip atau syarat diet gagal ginjal akut. 1. Energi cukup untuk mempertahankan keseimbangan nitrogen positif, yaitu 35 kcal per kilogram BB per hari. 2. Protein sedang, yaitu 1 gram per kilogram BB atau 0,8 gram per kilogram BB ditambah jumlah protein yang dikeluarkan melalui urin. Utamakan penggunaan protein bernilai biologik tinggi. 3. Lemak sedang, yaitu 15-20% dari kebutuhan energi total. 4. Karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. 5. Natrium dibatasi, yaitu 1-4 gram sehari, tergantung berat ringannya edema. 6. Kolesterol dibatasi kurang dari 300 mg, begitu pula gula murni bila ada peningkatan trigliserida darah. Bahan makanan yang dianjurkan yaitu 1. Keju keras, 2. Susu rendah lemak, 3. Daging segar, 4. Ikan segar, 5. Roti tawar, 6. Nasi putih, 7. Sereal gandum, 8. Buah-buahan, 9. Sayuran segar, 10. Air mineral. Bahan makanan yang tidak dianjurkan: 1. Garam, 2. Makanan instan, 3. Daging olahan, 4. Gorengan, dan 5. Soda. Contoh menu sehari dapat dilihat pada menu makanan yang disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pasien. Cara pemesan diet sindrom nefrotik. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut atau GGA merupakan kondisi ketika menurunnya fungsi ginjal secara mendadak yang terlihat dari penurunan glomerulopilotrion rate atau GPR atau tes klien kreatin atau TKK. Juga terganggunya kemampuan ginjal untuk mengeluarkan produk sisa dan mempertahankan hemostatis. Penyakit ini sering disertai oliguria, urin kurang dari 500 ml per 24 jam, sampai anuria. Keadaan bertambah buruk jika aliran darah ke ginjal berkurang, sehingga menyebabkan angka kematian cukup tinggi. Tujuan diet gagal ginjal akut: 1. Memberi makanan secukupnya tanpa memperberat fungsi ginjal. 2. Menjaga kerusakan lebih lanjut dari ginjal. 3. Menurunkan kadar rem darah, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal, dan mempercepat penyembuhan. Prinsip atau syarat diet gagal ginjal akut. Pertama, energi cukup untuk katabolisme, yaitu 25 per atau 35 kcal per kg BB. 2. Protein disesuaikan dengan laju katabolisme protein, yaitu 0,6 sampai dengan 1,5 G per kg BB. Pada katabolik ringan, kebutuhan proteinnya 0,6 sampai 1 G per kg BB. Katabolik sedang 0,8
sampai 1,2 G per kgbb. Katabolik berat 1 sampai 1,5 G per kgbb. Yang ketiga, lemak sedang, yaitu 20 sampai 30% dari kebutuhan energi total atau antara 0,5 sampai dengan 1,5 G per kgbb. Untuk katabolisme berat disarankan 0,8 sampai 1,5 G per kgbb. Yang keempat, karbohidrat sebanyak sisa kebutuhan energi setelah dikurangi jumlah energi yang diperoleh dari protein dan lemak. Apabila terdapat trigliseridemia, penggunaan karbohidrat sederhana atau gula murni harus. Yang kelima, bila ada anuria natrium dan kalium harus mengatur. Batasi garam jika hipertensi, edema, dan asites. Batasi sayuran dan buah tinggi kalium jika ada hiperkalemia. Yang keenam, cairan sebagai cairan yang keluar dari muntah, diare, dan urin plus 500 ml. Yang ketujuh, bila kemampuan untuk makan rendah, makanan yang diberikan dalam bentuk formula, eteral, atau parenteral, bila diperlukan dapat ditambahkan suplemen asam folat, vitamin B6, vitamin. Jenis diet yang diberikan disesuaikan dengan keadaan pasien dan berat ringan katabolisme protein. Bahan makanan yang dianjurkan, yang pertama ada ikan salmon, yang kedua ada sayuran hijau, yang ketiga ada buah blueberry, yang keempat ada apel, kelima anggur, keenam putih telur, ketujuh kubis, kedelapan ayam tanpa kulit, 9 minyak zaitun, dan yang terakhir ke-10 ada bawang. Bahan makanan yang tidak dianjurkan, yang pertama ada makanan kaleng atau kemasan, yang kedua ada jeruk, ketiga daging olahan, keempat kentang, kelima soda, dan yang terakhir keenam ada roti gandum. Contoh menu sehari dapat dilihat pada menu makanan yang disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pasien. Cara memesan diet. Diet gagal ginjal akut lunak atau cair atau DGGA lunak atau cair. Diet gagal ginjal kronik. Jenis diet. Diet pada pasien gagal ginjal kronis dengan terapi hemodialisis sangat penting mengingat adanya efek uremia. Apabila ginjal yang rusak tidak mampu mengekskresikan produk akhir metabolisme, substansi yang bersifat asam ini akan menumpuk dalam serum pasien dan bekerja sebagai racun atau toksin dalam tubuh penderita. Semakin banyak toksin yang menumpuk akan lebih berat gejala yang muncul. Penumpukan cairan juga dapat terjadi yang mengakibatkan gagal jantung kongestif serta edema paru sehingga dapat berujung pada kematian. Karena hal-hal tersebut sangatlah penting pasien patuh pada dietnya. Gambaran umum penyakit. Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang bersifat progresif dan lambat, dan biasanya berlangsung selama 1 tahun. Ginjal kehilangan kemampuan untuk mempertahankan volume dan komposisi cairan tubuh dalam keadaan asupan makanan normal. Umumnya GGK disebabkan oleh penyakit ginjal intrinsik, difus, dan menahun. Selain itu juga faktor-faktor yang diduga berhubungan dengan meningkatnya kejadian gagal ginjal kronik antara lain merokok, penggunaan obat analgetik dan OAINS, hipertensi, dan minum suplemen berenergi. Penyebab terjadinya gagal ginjal yaitu usia, jenis kelamin, riwayat penyakit hipertensi, riwayat penyakit diabetes mellitus, riwayat penggunaan obat analgetik dan OAINS, riwayat merokok, dan riwayat penggunaan minuman suplemen energi. Tujuan dan syarat diet. Yang pertama yaitu tujuan untuk mencegah penurunan dan mempertahankan status gizi, untuk memenuhi kebutuhan zat gizi agar mencapai status gizi optimal, pasien dapat beraktivitas normal, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang pada akhirnya mempunyai kualitas hidup yang cukup baik. Kemudian, syarat dalam menyusun diet. Energi 35 kilokalori per kilogram berat badan pada geritari di mana umur lebih dari 60 tahun cukup 30 kilokalori per kilogram berat badan dengan ketentuan dan komposisi sebagai berikut. Karbohidrat sebagai sumber tenaga 50-60% dari total kalori, protein untuk memelihara jaringan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak sebesar 0,6 gram per kilogram berat badan,
Kemudian lemak untuk mencukupi kebutuhan energi diperlukan kurang lebih 30%, diutamakan lemak tidak jenuh. Kemudian macam-macam diet dan indikasi pemberian. Hindari produk dengan tambahan garam, pilih makanan dengan potasium rendah. Yang terakhir yaitu batasi jumlah protein. Bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama yaitu makanan yang dianjurkan adalah kubis, timun, kacang panjang, labu siam, buncis, tahu tempe, dan apel. Kemudian yang tidak dianjurkan, makanan tinggi garam atau natrium, makanan yang mengandung terlalu banyak protein, makanan tinggi gula, dan makanan tinggi fosfor. Contoh menu sehari-hari. Pagi, nasi, pepes teri basah, tahu, selingan jam 10 puding. Siang, nasi, ayam panggang, telur, urapan, jeruk, selingan jam 16 kue talam. Sore, nasi, perkedel, tahu, tumis, kangkung, pepaya, selingan jam 20. Roti bakar, sirup. Diet ginjal kronik dengan hemodialisa. Pengertian ginjal kronik dengan hemodialisa. Diet penyakit ginjal kronik dengan hemodialisa adalah diet yang diberikan pada penderita ginjal kronik yang mendapat terapi pengganti hemodialisa. Hemodialisa atau hemodialisis merupakan terapi cuci darah di luar tubuh. Terapi ini umumnya dilakukan oleh pengidap masalah ginjal yang ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan optimal. Indikasi. Hemodialisa ini umumnya dilakukan oleh mereka yang mengidap penyakit jantung kronis atau gagal ginjal. Pada pengidap gagal ginjal, hemodialisa ini dilakukan karena ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, bila penyakit ginjal sudah sangat parah, melewati titik ketika ginjal tidak sanggup lagi bekerja dengan optimal, maka mereka memerlukan hemodialisa. Tujuan diet. 1. Mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan perorangan agar status gizi optimal. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga, menjaga agar penumpukan produk sisa metabolisme protein tidak berlebihan. Selanjutnya ada syarat diet. Kalori harus cukup agar protein tidak pecah menjadi energi. Protein diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan mengganti protein yang hilang pada setiap proses HD. Membatasi bahan makanan sumber kalium terutama bila urin kurang dari 400 mg atau apabila kalium darah lebih dari 5,5 mg atau mililiter. Membatasi garam dan sumber natrium bila ada penimbun air dalam tubuh dan tekanan darah tinggi, kurang dari 400 mg atau apabila kalium darah lebih dari 5,5 mg atau mililiter. Membatasi garam dan sumber natrium bila ada penimbun air dalam tubuh dan tekanan darah tinggi. Konsumsi cairan disesuaikan dengan jumlah air kemih 1 hari ditambah dengan 500 ml air. Vitamin dan mineral harus ditambahkan dalam bentuk obat. Bahan makanan yang dianjurkan: sumber energi, nasi, lontong, bihun, mie, makaroni, jagung, makanan yang dibuat dari tepung. Sumber protein dipilih yang bernilai biologi tinggi seperti telur, susu, daging, ikan, dan ayam. Sumber vitamin dan mineral seperti terung, tauge, buncis, kangkung, kacang panjang, selada, wortel, jamur, dan lain-lain dalam jumlah sesuai anjuran. Bahan makanan yang dibatasi: sumber protein, kacang-kacangan, dan hasil olahannya. Tahu, tempe, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tolo. Sumber vitamin dan mineral: sayur dan buah tinggi kalium. Bahan makanan yang diawetkan seperti kornet dan sarden. Contoh makanan sehari-hari: pagi, nasi, telur dadar, tumis, buncis, susu. Jam 10, selingan bakmi goreng. Siang, nasi empal daging, sup, sayuran, apel. Jam 2, selingan roti bakar.
malam, nasi, pepes ikan, sayuran, teh manis atau sirup, dan pepaya. Diet batu ginjal. Diet batu ginjal. Batu ginjal adalah suatu keadaan di mana terdapat satu atau lebih dari batu di dalam pelvis atau selisis dari ginjal. Batu ginjal juga disebut sebagai nephrolithiasis atau renal calculi. Tujuan diet batu ginjal ini yang pertama untuk terapi diet pada gagal ginjal dalam mengendalikan gejala. Yang kedua, meminimalkan komplikasi dan memperlambat perkembangan penyakit. Penyebab dan berbagai keadaan yang memperburuk gagal ginjal harus segera dikoreksi. Adapun syarat diet batu ginjal yang pertama yaitu protein 12,5% dari energi total, karbohidrat 65% dari energi total, lemak 22,5% dari energi total, kalsium 1000 mg per hari, fosfat kurang dari 17 mg per kilogram berat badan ideal. Indikasi pemberiannya. Yang pertama, untuk mempertahankan proses hidup utama. Ada beberapa cara menghitung AMB, salah satunya adalah dengan rumus Harris-Benedict pada tahun 1919 yang akan digunakan dalam penelitian. AMB pada laki-laki yaitu 66 ditambah hasil perkalian 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 kali umur. Adapun AMB untuk perempuan yaitu 65,5 ditambah hasil perkalian 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 kali umur. Yang kedua, perhitungan selanjutnya yaitu perhitungan dengan penambahan variabel yaitu faktor aktivitas dan faktor stres. Untuk mencari kebutuhan energi dapat menggunakan persamaan berikut. Kebutuhan energi sama dengan AMB dikali faktor aktivitas dikali faktor stres. Yang ketiga, setelah mengetahui jumlah energi yang dibutuhkan, dilakukan perhitungan untuk mencari kebutuhan asupan energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, dan fosfat dalam satu hari. Selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan dikonsumsi untuk diet batu ginjal. Yang pertama, karbohidrat meliputi gula, selai, sirup, permen, madu untuk menambah energi atau suplai, agar-agar, jelly, nasi, jagung, kentang, makaroni atau pasta, havermont, ubi atau talas. Yang kedua yaitu protein hewani, daging kambing, ayam, ikan, hati, keju, udang, dan telur. Yang ketiga yaitu protein nabati. Protein nabati meliputi kacang-kacangan seperti tahu, tempe, oncom, kacang merah, kacang tolo, kacang hijau, dan kacang kedelai. Kemudian yaitu lemak, minyak jagung, minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak kedelai, minyak kelapa sawit, dan margarin rendah garam, minyak kelapa, santan kental, mentega, dan lemak hewani. Yang kelima yaitu sayur. Semua sayur kecuali untuk pasien yang hiperglikemia. Sayuran tinggi kalium seperti peterseli, buncis, bayam, daun pepaya muda, dan lain-lain apabila pasien mengalami hiperglikemia. Kemudian yaitu buah. Semua buah-buahan kecuali untuk pasien hiperglikemia. Buah-buahan tinggi kalium seperti apel, alpukat, jeruk, pisang, dan lain-lain apabila pasien mengalami hiperglikemia. Kemudian yaitu ada bumbu atau rempah-rempah meliputi bawang merah, bawang putih, lada, kunyit, jahe, ketumbar, salam, sereh, kayu manis, lengkuas, dan hindari atau batasi makan makanan yang tinggi natrium jika pasien hipertensi, udema, dan asites. Bahan makanan tinggi natrium diantaranya adalah garam, vetsin, penyedap rasa atau kaldu, makanan yang diawetkan, dikalengkan, dan diasinkan. Adapun bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, hal yang perlu diperhatikan pada gagal ginjal yaitu sirup, madu, permen. Meskipun sangat baik sebagai penambah energi, tetapi tidak diberikan dengan jangka waktu dekat setelah makan karena dapat mengurangi nafsu makan. Bila ada edema, bengkak di kaki, tekanan darah tinggi, perlu mengurangi garam dan menghindari bahan makanan sumber natrium lainnya seperti soda, kaldu instan, ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Jumlah cairan yang masuk harus seimbang dengan cairan yang dikeluarkan atau urin. Karena cairan yang berlebihan akan membebani kerja ginjal yang fungsinya sudah berkurang. Kemudian yang terakhir ada contoh menu sehari-hari
untuk diet pada batu ginjal. Yang pertama, mengkonsumsi makanan tinggi kalsium seperti susu, keju, yogurt, ikan salmon, makan makanan ikan laut lainnya, sayur hijau, dan makan makanan tinggi kalsium. Yang kedua yaitu buah sitrus. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi vitamin D. Dan yang terakhir yaitu banyak minum air putih atau air mineral. Materi selanjutnya adalah diet diabetes mellitus. Sebelumnya, di sini kita akan membahas mengenai apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu keadaan di mana kadar glukosa dalam darah kita meningkat atau dapat disebut dengan hiperglikemi. Hal ini disebabkan oleh kerusakannya insulin. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis diet diabetes mellitus. Yang pertama adalah diet rendah kalori. Prioritas utama dalam mengatasi pasien diabetes yang obesitas adalah menurunkan berat badannya. Pasien yang diabetes yang menjalani diet rendah kalori haruslah menyadari betapa perlunya penurunan berat badan, dan berat badan yang sudah diturunkan tidak boleh dinaikkan kembali. Ada berbagai macam diet untuk menurunkan berat badan. Jika penyakit diabetes ringan, sebagian pasien diabetes dapat menarik manfaat dari dukungan dan tekanan suatu kelompok perampingan tubuh, dan hal ini harus didorong. Lalu yang kedua ada diet bebas gula. Tipe diet ini digunakan pada pasien diabetes yang berusia lanjut dan tidak memerlukan suntikan insulin. Diet bebas gula diterapkan berdasarkan suatu prinsip, yaitu tidak memakan gula, mengkonsumsi makanan bersumberkan dari hidratang sebagian bagian dari keseluruhan hidratang secara teratur. Makanan yang mengandung gula tidak boleh dimakan karena banyak mengandung glukosa, dan tidak boleh dimakan karena cepat untuk dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga menimbulkan kenaikan glukosa dalam darah. Jenis makanan hidratang seperti madu, puding, roti, susu, sirup, dan kecap manis, serta es krim. Makanan bagi pasien diabetes haruslah mengandung hidratang dalam bentuk pati dan dibagi menjadi beberapa bagian dengan interval yang secara teratur dalam sehari. Jumlah hidratang yang diperoleh atau yang terkandung dalam setiap hidratang tergantung kepada kebutuhan energi tiap-tiap pasien. Pemberian hidratang dalam bentuk pati, pembagiannya secara merata akan memberikan keseimbangan yang baik antara pemasukan hidratang dan insulin yang tersedia. Lalu selanjutnya adalah sistem penukaran hidratang. Sistem ini disusun untuk menghasilkan suatu metode pengaturan hidratang yang tepat. Sistem penukaran hidratang digunakan pada pasien diabetes yang mendapatkan suntikan insulin atau obat-obatan, seperti obat hipoglikemia oral dengan dosis tinggi. Diet ini merupakan diet yang sangat rumit untuk digunakan atau diikuti oleh seorang penderita diabetes mellitus, tetapi mempunyai kelebihan, yaitu diet ini lebih fleksibel dan bervariasi dibandingkan diet tipe bebas gula. Untuk melaksanakan diet ini, diperlukan suatu sistem penukaran hidratang yang berisikan sebagai jenis makanan sumber penukar dengan kandungan HA sebesar 10 gram. Dengan mengikuti daftar standar pasien DM, dapat memakan berbagai macam makanan dengan kandungan hidratang yang tetap. Lalu selanjutnya, di sini saya akan membacakan mengenai indikasi diet diabetes mellitus. Indikasi diet diabetes mellitus diberikan sesuai dengan kebutuhan energi dan kemampuan fungsi ginjal pasien, yang masing-masing dibagi menjadi nilai protein yaitu 30 gram, 40 gram, dan 50 gram. Diet DM diberikan pada pasien sesuai rekomendasi, di mana semua bergantung kepada penyakit diabetes, tipe pengobatan kepribadian pasien, berat badan, dan gaya hidup penderita. Lalu di sini saya akan bahas mengenai tujuan diet diabetes mellitus. Yang pertama yaitu untuk mempertahankan kadar glukosa dalam darah supaya mendekati nilai normalnya dengan menyeimbangkan asupan makanan dan insulin dengan obat penurun glukosa, dan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, untuk mencapai dan mempertahankan lipid serum normal. Yang ketiga, untuk memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal.
Yang keempat yaitu untuk menghindari atau untuk menangani komplikasi akut pada pasien secara waktu jangka pendek ataupun jangka panjang, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmani. Lalu yang selanjutnya yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan keseluruhan secara melalui gizi yang optimal. Lalu selanjutnya yaitu syarat diet diabetes mellitus. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan secara normal. Yang kedua, yaitu kebutuhan protein normal, yaitu 10 sampai dengan 15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, yaitu kebutuhan lemak sedang. Yang keempat, kebutuhan karbohidrat adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60 sampai 70%. Yang kelima, yaitu penggunaan gula alami atau murni. Yang keenam, yaitu penggunaan gula alternatif dalam jumlah yang terbatas. Baik, di sini terdapat tabel jenis diabetes mellitus menurut kandungan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Di sini untuk dietnya sendiri dibagi menjadi 8 jenis diet. Baik, di sini saya akan menampilkan bahan makanan apa yang dapat dianjurkan bagi pasien yang melakukan diet diabetes mellitus. Yang pertama, untuk dari sumber proteinnya dapat menggunakan ikan, daging ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu oncom, kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan kacang kedelai. Lalu dari sayuran dapat dari kangkung, oyong, timun, tomat, labu air, kembang kol, lobak, sawi, seledri, dan terong. Lalu untuk buah-buahannya sendiri dapat dari sari buah murni, jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, belimbing. Lalu yang keempat, untuk susu menggunakan susu krim atau rendah lemak. Lalu yang kelima, sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna. Makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, ataupun dibakar. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang bahan makanan apa saja yang harus dihindari bagi pasien yang melakukan diet diabetes mellitus. Yang pertama yaitu gula pasir, gula merah, gula batu, dan madu. Lalu yang kedua ada makanan atau minuman yang manis. Yang ketiga ada bumbu seperti kecap, saus tiram. Lalu yang keempat ada buah-buahan yang manis dan diawetkan. Lalu yang kelima ada minuman yang mengandung alkohol. Di sini saya telah menyiapkan contoh menu makanan untuk diet diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama yaitu dari makan paginya dapat disusun dari susu sapi 1 gelas, di mana kadar kalorinya yaitu 125 kalori, dan kacang polong 2 sendok makan yaitu sekitar 75 kalori. Untuk snacknya sendiri yaitu menggunakan kacang hijau 4 sendok sebanyak yang dimana kalorinya itu sebanyak 150 kalori. Lalu apel 1 buah 50 kalori, dan susu cair yaitu sebanyak 75 kalori. Lalu untuk makan siangnya menggunakan kentang 2 biji yang sedang yaitu kalorinya terdapat 175 kalori, telur ayam 1 butir terdapat 75 kalori, dan tempe 2 potong terdapat 75 kalori. Untuk makan sorenya yaitu terdapat tahu 1 potong 75 kalori, apel 1 buah terdapat 50 kalori, dan susu setengah gelas yaitu mendapatkan 150 kalori. Diet kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih adalah kanker yang bermula di kandung kemih akibat pertumbuhan sel yang tidak normal. Kanker kandung kemih seringkali ditandai dengan adanya darah dalam urin. Kandung kemih adalah organ yang terletak di tengah-tengah perut bagian bawah. Organ ini berfungsi menampung urin sebelum dibuang dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Kanker kandung kemih terjadi ketika sel-sel di dalam kandung kemih tumbuh tidak terkendali dan membentuk sel kanker. Jika terus tumbuh, sel kanker bisa menyebar ke jaringan di sekitar kandung kemih atau menyebar ke organ lain yang lebih jauh seperti hati, tulang, dan paru-paru. Jenis diet dan indikasi kanker kandung kemih. Jenis diet untuk pasien penyakit kanker sangat tergantung pada keadaan pasien, perkembangan penyakit, dan kemampuan untuk menerima makanannya.
Oleh sebab itu, diet hendaknya disusun secara individual. Jenis makanan atau diet yang diberikan hendaknya memperhatikan nafsu makan, perubahan indera kecap, rasa cepat kenyang, mual, penurunan berat badan, dan akibat pengobatan. Sesuai dengan keadaan pasien, makanan dapat diberikan secara oral, enteral, maupun parenteral. Makanan dapat diberikan dalam bentuk makanan padat, makanan cair, atau kombinasi. Untuk makanan padat dapat berbentuk makanan biasa, makanan lunak, atau makanan lumat. Tujuan diet kanker kandung kemih. 1. Memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan penyakit serta daya terima pasien. 2. Mencegah atau menghambat penurunan berat badan secara berlebihan. 3. Mengurangi rasa mual, muntah, dan diare. 4. Mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarganya. Syarat diet kanker kandung kemih. 1. Energi tinggi, yaitu 36 kekal per kilogram berat badan untuk laki-laki dan 32 kekal per kilogram berat badan untuk perempuan. Apabila pasien berada dalam keadaan gizi kurang, maka kebutuhan energi menjadi 40 kekal per kilogram untuk berat badan laki-laki dan 36 kekal per kilogram berat badan untuk perempuan. 2. Protein tinggi, yaitu 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. 3. Lemak sedang, yaitu 15 sampai 20% dari kebutuhan energi total. 4. Karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. 5. Vitamin dan mineral cukup, terutama vitamin A, B kompleks, C, dan E, bila perlu ditambah dalam bentuk suplemen. 6. Rendah yodium bila sedang menjalani medikasi radioaktif internal. 7. Bila imunitas menurun, leukosit kurang dari 10 mili, atau pasien akan menjalani kemoterapi agresif, pasien harus mendapat makanan yang stabil atau steril. 8. Porsi makan kecil dan sering diberikan. Makanan yang dianjurkan yaitu buah dan sayur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, lemak sehat, protein tanpa lemak. Bagi pasien yang mengalami efek samping pengobatan seperti kelelahan dan masalah pencernaan, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan pedas, makanan yang berbau merangsang, makanan tinggi lemak, makanan atau minuman terlalu manis, minuman beralkohol, makanan yang diberi pengawet. Contoh menu makan untuk diet kanker kandung kemih. Untuk makan pagi, sup sayur, telur, dan tempe. Untuk snack, jeruk, susu, dan kacang polong. Untuk makan siang, tahu, chiaseed, dan sup sayur. Makan malam yaitu alpukat, telur, dan kacang hijau. Cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.